Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Senjizi sekarang telah benar-benar melihat betapa menakutkannya Chen Ping, panah yang baru saja ditembakkan akan sulit dilawan bahkan oleh alam kesengsaraan tingkat 9. Senjizi menatap Chen Ping dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak tahu jika dia telah menerima begitu banyak uang dari Chen Ping, apakah Chen Ping ingin uang itu kembali di tempat sepi seperti itu. Jika Chen Ping ingin kembali sekarang, Senjizi mungkin tidak akan berani kentut. Chen Ping melirik Senjizi yang tercengang, tersenyum tipis dan berkata, "Setelah menerima uang saya, Anda juga harus membantu saya bekerja. Datang dan bantu menggali." "Baiklah, baiklah." Senjizi segera bangkit dan membantu Chen Ping mulai menggali. Gelombang panas terus mengalir dari tempat mereka menggali. Saat Chen Ping sedang menggali bersama Senjizi, di sebuah halaman di kota Nanjing, Mu Yao merasa malu dan mengutuk. "Anak nakal, jika aku menyentuhmu, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Tubuh Mu Yao terbakar berkeping-keping oleh api, dan wajahnya menjadi hitam. "Pamanmu, wanita tertua ada di sini dan sudah lama menunggumu." Saat ini, seorang pemuda dari keluargamu melangkah maju dan berbisik. Ketika Mu Yao mendengar ini, dia buru-buru berjalan menuju ruang tamu bahkan tanpa sempat mengganti pakaiannya. Di ruang tamu, Bibi Mukui sedang duduk dengan wajah dingin. Merindukan. Melihat ini, Mu Yao buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Bibi Mukui melirik penampilan Mu Yao yang malu dan tanpa sadar mengerutkan kening. "Mu Yao, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu dalam keadaan kacau balau? Saya meminta Anda untuk memimpin tim di sini kali ini karena saya memiliki sesuatu untuk dipercayakan kepada Anda. Lihat bagaimana penampilan Anda sekarang." Bibi Mukui bertanya dengan tajam. Meskipun Mu Yao berusia lebih dari 60 tahun dan sangat tua, dia hanyalah anggota jaminan dari keluarga Mu dan tidak memiliki status, jadi dia dipanggil dengan nama depannya dan dimarahi. Perlu Anda ketahui bahwa hanya mereka yang berada langsung dalam keluarga yang dapat menduduki jabatan kepala keluarga dan mempunyai status yang luhur dalam keluarga. Sekali lagi, setelah dimarahi, Mu Yao hanya berani menundukkan kepalanya, lalu menceritakan semua yang terjadi padanya. Beberapa keturunan yang lebih jauh bahkan tidak memiliki status setinggi pengurus rumah tangga. Ketika Bibi Mukui mendengar bahwa Mu Yao telah dibuat sangat malu oleh biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dan pihak lain. Karena dia tahu bahwa kekuatan Chen Ping adalah alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia juga memiliki sumber api pamungkas, Chen Ping menggunakan sumber api pamungkas untuk memecahkan teknik penyegelan esnya pada saat itu. "Pemuda yang kamu temui adalah orang yang membunuh Kuier. Namanya Chen Ping, dan dia juga orang yang diabadikan oleh aliansi penyegel iblis selama 100 tahun untuk dibunuh." Tanda tanya petik 2. "Apa itu dia?" Mu Yao tertegun, "Wanita tertua datang kepada kita hanya untuk membunuh pria itu, kan?" Bibi Mukui mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, tapi kamu harus merahasiakannya. Bagaimanapun, orang ini adalah orang yang telah disembah dan dibunuh oleh aliansi penyegel iblis selama ratusan tahun. Jika orang lain mengetahui identitasnya, seseorang pasti akan bertarung dengan kita. Hal lainnya adalah Istana Guanghan melindungi orang itu dan berselisih dengan keluarga Mu kita, jadi kita harus memberi warna pada Istana Guanghan. Dalam perjalanan ke wilayah kutub ini, selain membunuh Chen Ping, kamu juga perlu mencari sumber daya kutub di Istana Guanghan terlebih dahulu, dan ketika kamu melihat murid-murid Istana Guanghan, bunuh mereka tanpa ampun." Sebagai tetua Istana Guanghan, Bibi Mukui telah mengeluarkan perintah kematian kepada murid-murid Istana Guanghan. "Jangan khawatir, Nona, saya tahu apa yang harus saya lakukan." Mu Yao menepuk dadanya dan berjanji, "Pergi dan ganti bajumu secepatnya. Kamu benar-benar mempermalukan keluargamu kami." Setelah mengatakan itu, Bibi Mukui pergi. Chen Ping di sisi lain masih bekerja keras dengan Senjizi. Ternyata,
Raja Iblis Ciyun meraung penuh semangat. Chen Ping juga melihat beberapa meter di bawah tanah, sebuah tengkorak ditempatkan dengan tenang. Tengkoraknya juga menjadi batu giok, memperlihatkan bentuk transparan, dan tengkorak mengeluarkan banyak gelombang panas. Alasan mengapa salju di sini mencair adalah karena tengkorak ini. Melihat tengkorak di depannya, Chen Ping tidak dapat membayangkan bahwa itu milik iblis besar Lord Ciyun. Mengambil tengkorak itu, nafas langsung mengalir ke lautan kesadaran Chen Ping, dan Raja Iblis Ciyun sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Aku ingat sesuatu. Raja Iblis Ciyun benar-benar terbang keluar dari lautan kesadaran Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia terkejut. Sisa jiwa Raja Iblis Ciyun masih bisa bertahan di lautan kesadarannya sendiri. Jika lolos, mungkin akan segera menghilang. Tanda seru. Dan mesin ajaib itu terkejut saat dia melihat sisa jiwa tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Chen Ping. Senior, kamu dalam bahaya. Chen Ping dengan cepat mengingatkan. Raja Iblis Ciyun tidak berbicara, tapi mengambil tengkoraknya sendiri. Dari tengkorak, sinar cahaya redup terus menjalin dengan sisa jiwa Raja Iblis Ciyun. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Ciyun menunjukkan ekspresi menyakitkan, dan kemudian kembali ke lautan kesadaran Chen Ping. Sen Jizi menatap semuanya dengan tatapan kosong, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Senior, apa yang kamu ingat? Chen Ping bertanya dengan cepat. Pegunungan ini adalah tempat pemakamanku. Tubuhku terkubur di bawah seluruh gunung iblis, kata Raja Iblis Ciyun dengan mata kusam. Chen Ping tidak tahu harus berkata apa. Gunung Iblis Surgawi ini adalah pegunungan terbesar di seluruh surga dan dunia manusia, melintasi seluruh wilayah selatan. Tubuh Raja Iblis Ciyun dimakamkan di pegunungan yang begitu luas. Ini lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana cara menemukannya? Senior, tahukah kamu siapa yang membunuhmu, menguburmu di Gunung Iblis, dan menjebak sisa jiwamu di sini? Chen Ping bertanya. Orang yang bisa membunuh Raja Iblis Ciyun, memotong-motong tubuhnya dan menguburkannya di Gunung Iblis Surgawi, dan menekan jiwanya di Gunung Iblis Surgawi pasti sangat kuat. Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, ingatanku masih sangat kabur sekarang. Tapi cepat atau lambat aku akan mengetahuinya, dan cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Raja Iblis Ciyun mulai memiliki niat membunuh di matanya. Ini membuktikan bahwa dia perlahan memulihkan ingatannya. Senior, sekarang kami hanya memiliki tulang tangan dan tengkorakmu. Mungkin sulit untuk beregenerasi. Jika ada peluang dan petunjuk, saya akan mencarikan bagian tubuh lainnya untuk Anda. Chen Ping berkata pada Raja Iblis Ciyun. Bagi Raja Iblis Ciyun, Chen Ping hanya bisa melayaninya dengan hati-hati. Jika orang ini benar-benar terlahir kembali, dia mungkin pendukung terkuat Chen Ping. Nak, kamu serius? Jika aku benar-benar bisa dilahirkan kembali, aku bisa memastikan kamu bebas di surga. Raja Iblis Ciyun berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tahu bahwa orang ini sedang membual. Ada begitu banyak tuan di surga, dan masih banyak surga di langit, tetapi Raja Iblis Ciyun hanya ada di surga ke-9. Jika dia benar-benar hebat, dia tidak akan dibunuh atau dipotong-potong untuk menekannya. Tapi jika dia bisa menjadi tak terkalahkan di dunia surga dan manusia dan membantunya naik, itu akan baik untuk Chen Ping. Setelah meninggalkan lembah Suexi, Chen Ping akan kembali ke istana Guanghan. Misi Sen Jizi telah selesai, dan dia akan terus menghasilkan uang di kota Nanju. Rekan Tao, meskipun saya tidak tahu identitas Anda, tetapi dengan senjata ajaib yang Anda bawa, saya yakin Anda pasti bukan biksu biasa. Saya punya 20 koin roh emas ungu di sini. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Semua yang saya lakukan sebelumnya dianggap membantu. Saya juga ingin menjadikan Anda teman. Sen Jizi tidak bodoh. Dia selalu takut jika dia menipu uang Chen Ping akan membalas dendam. Terlebih lagi, ada baiknya menggunakan sedikit uang ini untuk berteman dengan orang-orang seperti Chen Ping. Melihat penampilan Sen Jizi,
Chen Ping tahu bahwa orang ini ketakutan setelah melihat kemampuannya. Ambil saja uangnya, kamu pantas mendapatkannya, dan aku tidak akan merepotkanmu untuk uang sekecil ini. Mungkin aku akan mengganggumu lagi setelah beberapa saat. Lagi pula, kamu lebih familiar dengan tempat ini. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata. Setelah mendengar ini, Senjizi segera mengumpulkan koin roh, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tidak masalah, saya yang paling akrab dengan area ini. Jika Anda membiarkan saya memimpin, saya pasti akan melakukannya secara gratis. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Senjizi, Chen Ping kembali ke istana Guanghan. Saat itu sudah larut malam, Chen Ping awalnya ingin kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi dia tidak menyangka bahwa penguasa istana Guanghan sudah menunggunya. Tuan Chen, apakah ada yang salah jika Anda pulang selarut ini? Jika Anda ingin memenuhi suatu kebutuhan, saya telah mengatakan bahwa saya, murid istana Guanghan, dapat memilih apapun yang Anda inginkan, jadi Anda tidak perlu malu. Pemilik istana bertanya pada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan, kepala istana salah paham. Saya baru saja pergi ke kota Nanjing untuk membeli beberapa barang. Karena bepergian ke daerah kutub berbahaya, Anda harus bersiap terlebih dahulu. Bagaimana keuntungan Tuan Chen? Pemilik istana bertanya. Tidak buruk, barang yang kubeli seharusnya berguna di jalan. Kata Chen Ping. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahatmu, tapi kamu harus ingat bahwa di saat yang paling berbahaya, kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri dan melarikan diri, dan kamu bisa mengabaikan orang-orang suci itu. Saya juga akan meminta mereka untuk bekerja sama dengan Anda sebanyak mungkin. Orang-orang suci ini semuanya sombong, jadi terkadang mereka tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, jadi jangan khawatir, Tuan Chen. Transparan. Suhu di sini sangat dingin, tetapi pemilik istana mengenakan rok kasa setipis sayap jangkrik, dan sangat dingin. Kata pemilik istana kepada Chen Ping. Saya mengerti, saya tidak akan peduli. Chen Ping tersenyum ringan. Itu bagus. Tuan istana pergi. Chen Ping kembali ke kamarnya, lalu mengeluarkan cangkang kura-kura hitam dan mengukir pola formasi di atasnya. Mengukir pola formasi di tempat sekecil itu membutuhkan tenaga dan tenaga paling banyak. Butuh waktu semalaman bagi Chen Ping untuk menyelesaikan ukiran lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam. Cangkang kura-kura hitam, ditambah dengan pola formasi yang diukir oleh Chen Ping, cukup untuk menahan serangan dari alam kesengsaraan tingkat 8 ke atas. Bagi orang-orang suci dari alam kesengsaraan tingkat 6 ini, pertahanan diri sudah cukup. Setelah menyingkirkan cangkang kura-kura hitam, Chen Ping menarik napas panjang dan bangkit untuk mencari penguasa istana Guanghan. Dia ingin penguasa istana membawanya ke tempat para orang suci berlatih dan memberi mereka cangkang kura-kura hitam ini. Pada saat ini, pemilik istana sedang duduk di halaman, dengan udara dingin yang terus-menerus mengelilinginya. Mungkin dia lupa tentang keberadaan Chen Ping dan merasa hanya ada murid perempuan di istana Guanghan, jadi pemilik istana hanya duduk di halaman untuk berlatih. Ketika Chen Ping datang ke halaman Raja Istana dan melihat Raja Istana mengenakan pakaian tembus pandang, Chen Ping tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Tuan Istana akan berpakaian seperti ini saat dia berlatih. Saat ini, Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah kamu pergi atau tetap di sini? Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari tatapannya, mata Chen Ping tampak tidak patuh dan dia selalu meliriknya secara tidak sengaja. Kepala istana juga memperhatikan bahwa seseorang sedang memata-matai dia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin keluar. Ketika Chen Ping melihat ini, dia dengan cepat menghindar dan tidak terkena. Tuan Chen. Pemilik istana tercengang saat melihat itu adalah Chen Ping. Chen Ping juga merasa malu dan tidak berani menatap langsung ke arah penguasa istana. Dia segera berkata, saya ingin meminta penguasa istana untuk membawa saya ke tempat para orang suci berlatih. Baik, kepala istana mengangguk, lalu kembali ke kamar untuk mengganti pakaiannya.
Ketika pemilik istana mengganti pakaiannya, dia menemukan bahwa wajah Chen Ping memerah, seolah-olah dia sedang demam. Melihat Chen Ping seperti ini, pemilik istana menutup mulutnya dan tersenyum. Tentu saja dia tahu kenapa Chen Ping seperti ini. Tuan Chen, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Biasanya, jika Anda menginginkannya, saya harus memberikannya kepada Anda. Sayangnya saya sekarang bertanggung jawab atas misi Istana Guanghan dan tidak dapat berlatih kultivasi ganda dengan Tuan Chen sampai saya mewariskan posisi kepala istana kepada generasi berikutnya. Sebagai orang suci, saya dapat membantu Tuan Chen. Pemilik istana berkata dengan tenang kepada Chen Ping. Tuan istana salah paham, aku tidak bermaksud begitu, ayo cepat pergi. Chen Ping tersipu dan berjalan cepat menuju bukit belakang istana Guanghan.